Saudaraku, setiap muslim, bahkan semua manusia ingin pada saatnya ketika mati husnul khotimah dan masuk surga. Ada langkah memang untuk kita bisa husnul khotimah dan pada akhirnya masuk surga, yaitu dengan cara membangun diri agar menjadi pribadi yang mutmainnah, yang tenang. Allah berfirman dalam surat Fajar ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Berkumpullah dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku, lewat ayat ini Allah membuat undangan yang sangat indah agar seseorang itu kembali kepada Allah dengan hati yang ridho, yang bangga, yang bahagia, yang puas, yang tentram, yang damai, dan diridhai oleh Allah. Siapa orang yang mendapat undangan itu? Yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah, orang yang sudah memiliki jiwa, sikap, pikiran, rasa yang tenang, yang damai, yang ridho. Bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang mutmainnah, jiwa yang tenang, agar kita hidupnya tenang di dunia dan tenang ketika menghadap Allah dengan penuh percaya diri? Maka untuk memiliki jiwa yang mutmainnah, kita harus beriman kepada Allah. Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, sebab kalau kita tidak beriman kepada Allah, Allah mengingatkan barang siapa yang memilih agama selain Allah, maka tertolak amalnya, tertolak hatinya, pikirannya, rasanya, dan di akhirat nanti akan menjadi orang yang rugi. Maka agar memiliki jiwa yang mutmainnah, dipanggil dengan lembut oleh Allah untuk ke surga Allah, syarat pertama harus beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau ingin memiliki jiwa mutmainnah sehingga dipanggil ke surga dengan penuh kehormatan, kemuliaan, maka kita harus taat kepada Allah. Allah berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar engkau dirahmati. Nah, kalau kita dirahmati oleh Allah, insya Allah hati kita tenang, ucapan kita tenang, pandangan pendengaran kita tenang, perilaku kita tenang. Kenapa tenang? Tandanya tenang adalah ucapan kita, perbuatan kita, hati kita selalu dikonek dengan Allah, selalu berdasar firman Allah, selalu berdasar pada kebenaran, sehingga tidak takut untuk dimusuhi oleh siapapun, karena Allah menjamin memberikan rahmat. Kalau kita tenang, omongan kita, ucapan kita, perbuatan kita berdasarkan agama Allah, berdasarkan hukum, etika, maka insya Allah seluruh alam ini akan damai kepada kita. Kalaupun toh akan ada yang memusuhi kita, Allah menjamin, Allahu waliyul ladina amanu
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah akan mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada yang terang benderang. Dari yang penuh masalah akan diantar oleh Allah kepada solusi. Nah, kita ulang agar kita dipanggil Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, untuk memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, maka kita harus wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiu rasulah la'alakum turhamun. Syarat ketiga untuk memiliki jiwa yang mutmainnah adalah aqimis sholah. Yuk lakukan sholat yang baik, yang benar. Dimulai dari benar wudunya, benar gerakannya, benar ucapannya, tumaninah. Nah, lalu memahami doa-doa sholat dan diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau betul kita mampu sholat dengan baik, memahami doa-doa sholat dengan baik, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, maka kita akan memiliki jiwa yang mutmainnah. Bahkan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hasil dari sholat kita membuat kita, membentuk kita untuk mampu mencegah keji dan mungkar dari dalam diri, dan mampu mencegah keji dan mungkar yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan kata lain, kalau sholat kita baik, benar, maka kita tidak akan melakukan keji dan mungkar. Bahkan kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu mencegah keji dan mungkar, menanggulangi keji dan mungkar. Nah, kalimat aqimis sholah itu artinya di samping kita harus memperbaiki dan mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini bisa kita pahami untuk kita sukses, untuk kita memiliki jiwa yang mutmainnah, kita harus membangun hablum minallah sebaik mungkin, membangun hubungan kepada Allah sebaik mungkin. Nah, ayat ini dilanjutkan wa atuz zakah. Berikanlah zakat. Kalau ingin memiliki jiwa yang mutmainnah sehingga dapat undangan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kita harus punya jiwa kemanusiaan, mampu berbagi kasih, antara lain dilambangkan dengan memberikan zakat, memberikan harta benda. Kita perlu membangun diri menjadi pemberi kasih sayang, pemberi kesejahteraan. Apa artinya? Untuk mendapatkan undangan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita harus membangun hablum minanas sebaik mungkin. Ini memberikan, tadi dikatakan memberikan zakat. Kalau harta benda saja kita bagi kepada orang lain, tentu kita akan berbagi juga nasihat, berbagi senyuman, membagi doa, membagi motivasi, kemudian membagi tenaga, agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sebanyak mungkin, sesuai dengan sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lain. Maka agar mendapatkan undangan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sehingga masuk surga, diundang ke surga oleh Allah, yuk membangun hablum minanas sebaik mungkin.
Kita berbuat baik kepada manusia sebaik mungkin, antara lain ditandai kita itu sebagai pemberi. Nah, kata pemberi ini adalah pemberi kebaikan. Tadi nih, memberi zakat, memberi harta benda, memberi doa, memberi senyuman, memberikan kesempatan, nih, memberi motivasi, memberi bimbingan, bahkan memberi bantuan, bantuan modal, bantuan pemikiran, bantuan motivasi, bantuan jejaring usaha. Ini tafsir kontemporer dibalik kata wa'atuz zakah. Kemudian aqimi sholah wa'atuz zakah yang rasulah. Dan taatlah kepada Rasulullah. Jadi di samping hablum minallah, hablum minanas, jangan lupa kita berbuat baik kepada Rasulullah. Bagaimana cara berbuat baik pada Rasulullah? Yang pertama, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, kita mendoakan Rasulullah minimal setiap ba'da adzan. Kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa b'ngashu maqama mahmudanil ladzi wa'adah. Inti doa ini adalah, ya Allah, sholat sudah adzan sudah dikumandangkan, sholat akan ditegakkan, ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah wal fadilah bab ngasuh maqama mahmudanil ladzi wa'adah, dan kedudukan yang mulia kepada Rasulullah, yaitu kedudukan agar Rasulullah pada saatnya nanti diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Yang keempat, cara kita berbuat baik kepada Rasulullah adalah laksanakan ajaran Rasulullah. Antara lain, banyak sekali ini, antara lain adalah sampaikanlah apa yang berasal dari Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Badikhwani walau ayat. Nah, saudaraku, kita suatu saat akan mati. Ada manusia mati yang dicabut nyawanya dengan begitu rupa sehingga merasakan sakit, dan ada manusia yang mati dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang sangat lembut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Kembali kepada Allah itu adalah kembali pada aturan Allah, kembali kepada harapan Allah, dan pada saatnya kembali ke pangkuan Allah di surga. Semoga saudaraku, dengan kita memahami dan mengamalkan surat Fajar ayat 27-30, kita akan mampu memiliki jiwa yang mutmainnah, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang hablum minanas, dan hablum hubungan baik kepada Rasulullah. Semoga lihat video ini, memahami isi video ini, kita dibimbing oleh Allah untuk reuni di surga. Maka saudaraku, sebarkanlah isi video ini, kemudian berilah dukungan dengan like, komentar yang baik, dan share. Moga-moga dengan cara itu, saudaraku yang dicintai Allah, kita akan reuni di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.